Lagi-lagi PNS, 10 alasan kenapa PNS bukan lagi profesi idaman. Sekolah di sekolah negeri, masuk perguruan tinggi negeri ternama, lulus kuliah, diterima jadi pegawai negeri sipil atau PNS. Begitulah kira-kira gambaran Indonesian Dream atau mimpi kebanyakan orang Indonesia. Berkarir di instansi pemerintah menjadi salah satu profesi yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Bahkan ada istilah menantu idaman orang tua Indonesia, ya PNS. Hal ini mungkin berlaku beberapa dekade lalu. Namun seiring berkembangnya zaman, profesi juga turut berkembang dan ranah karir nggak hanya PNS atau di instansi pemerintahan saja. Berkarir jadi PNS pun mulai turun popularitasnya di kalangan milenial-milenial zaman now. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like supaya video ini terbantu terangkat di rekomendasi YouTube dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Nah, kenapa sih PNS sudah bukan lagi jadi profesi idaman? Nomor 1, gaji stagnan. PNS itu menerima gaji tanggal 1 setiap bulannya. Yang kebanyakan orang tahu, gaji yang diterima memang bukan hanya gaji pokok saja, ada juga tunjangan-tunjangan lainnya. Tunjangannya pun dalam jumlah yang lebih besar dari gajinya. Tapi untuk mencapai jumlah itu kamu sudah harus bekerja tidaknya beberapa tahun. Belum menghitung juga lamanya pendidikan selama calon PNS atau CPNS yang lebih dari setahun. Gaji yang cukup ini saja itu jadi alasan banyak orang ingin jadi PNS. Tapi di sisi lain, gaji yang diterima PNS itu cenderung stagnan. Gaji kamu pada beberapa tahun kamu bekerja itu nggak akan langsung besar, akan segitu-gitu aja sampai beberapa tahun. Buat mendapatkan gaji yang lebih tinggi pun nggak mudah. Kamu harus mengenyam pendidikan lebih tinggi lagi seperti S2 dan S3 buat sekedar bisa menempati jabatan tertentu. Masa pengabdian juga jadi alasan beberapa PNS punya gaji yang tinggi. Itu pun mereka yang gaji tinggi itu sudah bekerja dari belasan sampai puluhan tahun. Bandingkan dengan bekerja di swasta yang lebih fleksibel. Bahkan sekarang ini, fresh graduate yang baru lulus, kalau kita lihat Indonesia ini lebih digerakkan milenial produktif, itu mereka bisa langsung dapat gaji di atas 15 juta. Tergantung industri sama perusahaan tempat dia bekerja. Kalau PNS itu kerja berapa tahun dulu ya, supaya bisa dapat gaji segitu. Nomor 2, karir terbatas. Pilihan karir di instansi pemerintahan itu cenderung terbatas karena hanya berfokus kerja buat rakyat. Bahkan banyak yang bilang kalau kerja jadi PNS itu nggak akan mengembangkan skill atau potensi kamu karena karirmu itu sangat bergantung sama yang namanya masa kerja. Jadi kebanyakan yang akan kamu lakukan ya itu-itu aja alias stagnan karena menunggu antrian senior-seniormu. Buat gambaran jenjang karir di PNS, sekedar promosi atau naik jabatan itu kamu nggak perlu banyak bekerja karena karirmu akan naik sendiri semakin lama kamu jadi PNS. Buat terima gaji dan kehormatan yang diimpikan orang-orang pun butuh waktu itu bertahun-tahun. Buat jadi pejabat eselon yang terendah aja itu perlu belasan tahun masa kerja. Kalau dibandingkan sama perusahaan teknologi atau perusahaan startup swasta keren lainnya, kamu itu bisa dapat jabatan dan juga terima gaji besar itu dalam waktu 2-3 tahun aja. Asalkan kamu bekerja dengan sungguh-sungguh dan bisa menunjukkan kinerja profesionalmu di tempat kerja dan atasanmu. Nomor 3, waktu mengikat. Waktu kerja PNS itu cenderung sangat ketat. Kamu diharuskan sampai di kantor jam tertentu, misalnya jam 7 pagi. Dan kalau kamu telat, maka kamu akan dikenakan sanksi. Bagi sebagian orang ini mungkin jadi beban dan konyol, apalagi ada konsekuensi pemotongan gaji dengan persentase tertentu kalau kamu terus-terusan terlambat. Biarpun sebenarnya kerjaanmu udah selesai juga, yang namanya PNS itu ya harus datang pagi, Senin upacara, Jumat senam. Berbeda kalau di perusahaan swasta yang nggak terlalu ngikat. Beberapa perusahaan swasta bahkan memperbolehkan pegawainya untuk masuk siang asalkan memenuhi kuota jam kerja 8 jam.
Beberapa perusahaan juga bisa bayar karyawannya buat remote working atau work from home, bahkan itu sebelum pandemi COVID-19 menyerang. Bagi orang yang nggak suka terikat waktu dan lebih mementingkan efektivitas dalam bekerja atau kerja yang penting selesai, berkarir sebagai PNS itu bisa sangat menyita waktu dan pikiran. Karena kamu diharuskan berada di kantor dalam waktu yang lama, biarpun sebenarnya kamu nggak ngapa-ngapain di kantor. Nomor 4. Pekerjaan terlalu birokratis. Bekerja jadi PNS berarti kamu harus siap terikat sama administrasi negara. Kamu otomatis jadi bagian dari birokrasi pemerintah. Pegawai baru diharapkan segera mengerti berbagai aturan dalam pekerjaan agar nggak menimbulkan masalah-masalah serius, baik itu secara profesional instansi atau personal ke depannya. Beberapa kasus staf sus milenial presiden yang cacat administrasi itu menandakan bahwa administrasi kenegaraan itu bukan hal yang mudah untuk dipelajari, bahkan oleh milenial orang-orang cerdas yang itu pilihan presiden sendiri. Makanya pekerjaan PNS dinilai terlalu birokratis. Kamu harus mengikuti serangkaian aturan. Kalau tidak, kamu bisa kena masalah. Alur pekerjaan juga nggak bisa asal selonong. Harus lewat kepala seksi, kepala bagian, kepala biro, dan jabatan-jabatan lainnya yang sangat berlapis. Banyaknya aturan di PNS ini yang membuat banyak orang tidak bisa berkembang. Karena sempitnya kesempatan buat menunjukkan kinerja yang luar biasa, ya karena dikempit aturan. Nomor 5. Tanggung jawab sosial karena dibayar negara. Karena bekerja di instansi pemerintah, kamu punya beban moral dan tanggung jawab sosial yang tinggi ke masyarakat dan negara. Karena kamu itu digaji oleh negara. Kamu harus menjaga citra negara dengan baik di depan orang-orang sekitarmu. Kamu juga diharapkan bisa memberikan banyak manfaat buat orang sekitar. Bekerja jadi PNS membuat kamu harus bergantung pada negara, sehingga mau nggak mau kamu harus melaksanakan kewajiban yang sangat baik. Karena pada dasarnya yang menggaji kamu itu bukanlah negara, tapi ya masyarakat dari pajak yang mereka bayar. Jadi kamu pun harus bisa memberikan nilai tambah ke masyarakat, karena mereka itulah yang menggajimu. Nomor 6. Seleksi yang lama dan kemungkinan lolos kecil. Setiap tahunnya pendaftar CPNS bisa mencapai ribuan orang. Jumlah pendaftar ini nggak sebanding dengan jumlah posisi yang tersedia atau dibutuhkan di kementerian atau instansi pemerintah daerah. Alhasil kemungkinan kamu buat lolos di seleksi pun itu sangat minim atau kecil. Bahkan standar kelulusannya itu di bawah perusahaan-perusahaan swasta yang bisa menggajimu sampai 3-4 kali lipat. Selain itu, seleksi CPNS juga dapat dikatakan makan waktu yang lama, bisa sampai berbulan-bulan. Buat pendaftar yang punya orang tua berkecukupan mungkin ya bukan masalah. Namun buat pendaftar yang membutuhkan pekerjaan secepatnya karena udah nggak bisa disupport oleh orang tuanya pasca lulus kuliah, seleksi CPNS yang lama ini buat mereka itu jadi nganggur berbulan-bulan. Itu pun belum tentu keterima. Kebanyakan juga akhirnya kerja dulu di swasta seadanya sambil nunggu pengumuman, terus ambil tes CPNS-nya sembunyi-sembunyi. Hal itu demi bisa sekedar bertahan hidup sambil menunggu pengumuman CPNS yang lamanya luar biasa. Nomor 7. Tidak membuat pikiran berkembang. Banyak orang yang beranggapan kalau bekerja jadi PNS itu sangat santai. Bekerja sebagai PNS juga termasuk pekerjaan yang lepas dari tekanan. Makanya nggak heran kalau PNS itu disebut sebagai zona nyaman atau tempat berlabuh buat para pegawainya. Karena pekerjaan ini memang nggak menuntut beban kerja yang berat. Buat banyak orang juga mungkin pasrah lihat PNS itu bekerja nggak ada hasil yang jelas. Tapi justru ini yang membuat pikiran mereka itu jadi nggak berkembang. Kita tentu bisa kembangkan potensi yang kita punya kalau kita dituntut buat bisa bekerja di bawah tekanan. Karena sifatnya yang santai inilah yang menjadikan profesi PNS nggak akan membiarkan kamu buat mencapai potensi maksimal atau jadi versi terbaik dari dirimu. Buat orang yang mudah bosan dan suka tantangan, profesi ini nggak akan cocok buatmu. Selain itu, nanti di masa tua, orang yang nggak biasa berpikir akan lebih cepat bodoh dan pikun. Nomor 8.
PNS jujur nggak mungkin kaya raya. Banyak yang beranggapan bahwa bekerja sebagai PNS itu bisa membuat seorang kaya raya karena gaji dan tunjangannya besar. Tapi kalau dihitung ulang, hal ini tuh nggak mungkin adanya. Gaji seorang pejabat tinggi di pemerintah daerah non-DKI itu nggak lebih dari 30 juta rupiah dan gajiannya itu cuma 13 kali setahun. Tapi mereka ini bisa beli barang sampai miliaran rupiah tanpa dicicil. Aneh bukan? Jadi kalau PNS aja tanpa punya bisnis lain bisa kaya raya, berarti ada sesuatu yang salah dan nggak beres. Instansi pemerintah di Indonesia itu dikenal itu kotor dan menguntungkan pihak-pihak yang main licik. Misalnya tuh lewat suap, upeti jabatan, atau proyek-proyek fiktif. Makanya PNS yang jujur, kalau dengan fasilitas yang diberikan negara apa adanya, itu nggak mungkin kaya raya. Sebagian besar, nggak semuanya sih, itu bisa meraup banyak uang karena mereka melakukan kecurangan dengan jabatan mereka atau menyalahi aturan tertentu. Tapi sayangnya tindakan curang ini justru banyak disembunyikan sama pihak-pihak yang tahu karena bisa mengganggu pundi-pundi kekayaan mereka. Jadinya sistemnya sengaja dibuat terus-terusan bobrok. Nomor 9. Dana pensiun sudah tersedia bebas. Salah satu alasan kenapa banyak orang pengen jadi PNS itu ya karena dana pensiunnya yang terjamin. Jadi setelah PNS pensiun nanti, mereka bakal dikirimkan uang setiap bulannya yang jumlahnya tuh memang lebih sedikit dari gajinya selama mereka bekerja. Tentu aja ini bisa meringankan beban di hari tua nanti yang nggak akan seproduktif saat masih bekerja. Akan tetapi, selain dana pensiun yang diberikan tuh nggak terlalu besar, sebenarnya bagi pekerja non-PNS pun, dana pensiun itu tuh tersedia secara bebas oleh para dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Karena sekarang kita tuh nggak tahu besaran kebutuhan seseorang dari tua, sehingga yang membutuhkan proteksi pensiun itu tuh siapa saja, nggak cuma PNS. Jasa DPLK atau lembaga pensiun swasta ini itu disediakan oleh para perusahaan asuransi dan perbankan. Misalnya tuh Manulife, Mandiri, Muamalat. Nah, mereka ini dijamin oleh otoritas jasa keuangan. Sehingga kalau kamu mau mengamankan masa tuamu, kamu bisa membayar DPLK buat menerima pensiun nantinya di masa senja. Jadi dewasa ini pensiun itu adalah hak segala pekerja, nggak harus jadi PNS buat terima pensiun. Nomor 10. Peluang luas di luar sana. Gimana? Apakah kamu masih tertarik buat jadi PNS? Di satu sisi, jadi PNS itu memang menawarkan banyak kemudahan. Namun, peluang di luar sana itu masih sangat luas dan besar. Dengan kondisi kerja birokratis dan gaji yang stagnan, juga potensi yang nggak akan digali lebih dalam, bahkan bisa cenderung membuat orang jadi bodoh. Nggak kerja di PNS tuh tampaknya tuh lebih menjanjikan ya. Video ini tuh bisa jadi pertimbangan buat kamu yang masih dalam tahapan mencari kerja. Karena jadi PNS itu cenderung mengikat dan buat mengundurkan diri pun terbilang susah. Banyak orang susah payah jadi PNS, sabar menjalani proses CPNS, membuang karir yang sudah mereka bangun di perusahaan sebelumnya hanya buat menyesal karena mereka merasa tidak dimanfaatkan secara maksimal sebagai PNS. Lebih baik kamu pikirkan secara matang terlebih dulu sebelum kamu terjun ke dunia ini dan terikat sampai pensiun. Mungkin saja peluang kerja di luar PNS, misalnya berbisnis sendiri atau masuk ke perusahaan swasta yang bonafit, itu lebih cocok denganmu. Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.